Halo kawan-kawan Kaditkans, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja. Jadi, ini adalah tahun 2022. Wow, gue mau ucapin dulu selamat tahun baru buat kalian. Semoga kalian makin sukses dan semoga kalian tetap bersama gue di channel Kaditkans ini. Karena channel ini ngebahas tentang fotografi dan juga videografi tentunya. Nah, sedikit balik lagi ke belakang nih teman-teman. Gue kali ini mau ngasih tahu ke kalian kamera-kamera paling murah yang paling sering dicari pada tahun 2021. Nggak apa-apa ya, kita mundur ke belakang, siapa tahu ini bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi nyari kamera walaupun di tahun 2022 ini. Nah, jadi apa aja kameranya, gue bakal ngasih tahu 5 kamera yang menurut gua nih paling banyak dicari dan harganya paling murah ya teman-teman, buat kalian yang lagi mau belajar fotografi ataupun videografi. Kita lanjut aja ke urutan yang pertama. Itu adalah kamera apa? Sebentar ya, di sini gua udah ngelis beberapa kamera yang menurut gua udah paling murah banget dan paling dicari paling banyak ya di marketplace ataupun ya dimanapun itu, di komunitas fotografi juga ya. Nah, yang pertama itu ada Canon 1000D. Wow, kamera jadul ini. Yes, 1000D. Kenapa 1000D masuk ke pilihan pertama? Karena harganya yang cukup worth it untuk kaum pelajar dan juga kualitas gambarnya masih oke banget untuk belajar. Dan ini adalah kamera tipe DSLR. Jelas ya, kalau kamera DSLR itu bodinya lebih besar daripada kamera mirrorless. Jadi ketika kalian hunting di luar bersama teman-teman kalian, ya nggak terlalu memalukan banget yang menggunakan kamera 1000D. Ya karena bodinya yang masih kokoh, DSLR jelas. Langsung aja kita bacain spesifikasi kameranya ya teman-teman. Nah, yang pertama, ini kamera diluncurkan pada tahun 2008. Wow, 2008, 1000D, ya cukup jadul. Sekarang udah masuk ke 2022. Iya, cukup jadul ya. Tapi nggak masalah, namanya juga untuk belajar. Nah, ini menggunakan prosesor Digit 3 ya teman-teman. Dan memiliki 10 megapiksel. Iya, nggak terlalu besar banget, tapi 10 megapiksel dibandingin sama kamera zaman now sekarang yang harganya sama. Kalau lu cari harganya nih, ntar ya gue sebutin harganya ya, murah banget dah. Coba aja bandingin motret pakai HP dengan harga yang sama dan juga dengan kamera, ya pasti beda ya hasilnya, walaupun kamera ini cuma 10 megapiksel. Nah, dan juga ini mempunyai layar 2,5 inci. Ya nggak gede-gede banget layarnya, cuman ya cukup lah untuk nge-review gambar kalian. Dan juga kamera ini mempunyai 9 titik fokus. Wow, mantap kan? Tahun 2008, 9 titik fokus udah oke banget menurut gua. Nah, tapi sangat disayangkan untuk kaum yang mau belajar tentang tentang videografi. Ya, kamera ini nggak bisa nge-record video. Ya jelas, karena ini khusus banget untuk fotografer aja yang mau belajar, benar-benar belajar fotografi dari awal ya. Yang nggak menutup kemungkinan, ngomong apa sih gua? Yang nggak menutup kemungkinan untuk upgrade kamera. Ya untuk belajar oke-oke banget ini kamera. Nah, untuk shutter speed sendiri itu bisa mencapai 1/4000. Yang menurut gua udah lumayan oke banget untuk ukuran kamera tahun 2008 teman-teman. Dan juga kamera ini bisa memotret dalam satu detik mendapatkan 3 foto sekaligus. Cukup lambat ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga untuk belajar. Yang penting kalian tahu dulu pemahaman skill fotografi dan juga menu-menu yang ada di kamera kalian. Alright, dan juga ini udah ada flash internalnya. Jadi jangan takut untuk kalian kalau motret pada malam hari dan kalian belum punya flash eksternal, karena kamera ini mempunyai flash internal. Jadi ya cukup worth it banget kan, gue bilang untuk belajar. Dan kita bicara tentang harganya teman-teman. Harga dari kamera Canon 1000D ini, wow. Penasaran kan sama harga kamera ini? Harganya itu cuma sekitar 1,3 jutaan aja. Kalian udah mendapatkan kamera yang menurut gue udah worth it banget untuk belajar, apalagi kalian masih sekolah. Menurut gue ini kamera cocok banget ya untuk dipertimbangkan di tahun 2022 ini. Karena emang pada tahun 2021 di kamera banyak banget dicari untuk belajar. Oke, itu dia satu kamera yang kita bahas tentang kamera yang paling banyak dicari di tahun 2021 dan yang paling murah tentunya. Kita lanjut ke urutan nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada urutan juga dari Canon. Kenapa Canon lagi? Ya menurut gue emang kamera Canon tuh banyak banget dipakai untuk para pemula ya. Jadi ya apa salahnya?
Jadi ini dia kamera di urutan kedua, itu ada Canon 500D. Wah, ini beda setahun peluncuran tahunnya. 500D ini diluncurkan pada tahun 2009, ya jelas, dan juga memiliki digit 4. Ya, jelas banget kan, karena ini kamera lebih muda setahun, jadi digitnya udah berubah menjadi digit 4. Alright, dan ini juga mempunyai megapiksel yang lebih tinggi dibandingkan 1000D yang tadi. Ini megapikselnya mempunyai 15 megapiksel. Menurut gua 15 megapiksel top chair banget ya untuk motret, untuk kualitas ya wedding-weddingan masih oke. Makanya kan gue bilang ini kamera ya cocok buat belajar, apalagi kalau emang udah mau masuk ke dunia wedding-weddingan ya, wedding-weddingan sederhana ini oke juga sih kameranya. Titik fokusnya masih sama, masih 9 titik fokus, dan shutter speednya juga sama 1/4000. Layarnya juga sama 2,5 inci ya oke. Tapi nih yang sangat menarik di kamera ini, dia bisa merecord video sampai dengan 1080p 20 frame per second tapi ya. Wah sayang sekali. 720p nya HD-nya itu 30 frame per second. Jadi kalau untuk video full HD 500D ini cukup 20 frame per second aja. Ya nggak masalah kan, namanya juga kamera untuk belajar. Jadi ini cocok banget kamera buat kalian yang baru banget pengen belajar videografi dan juga fotografi tentunya. Wah, ISO-nya sama, masih mentok di 3 lagi. Masih mentok di 3200 ya teman-teman. Untuk continuous shot-nya sendiri ini lebih kencang sedikit, dalam 1 detik bisa mendapatkan 3,4 foto dalam 1 detik ya. Menurut gua lebih cepat sedikit, not bad lah ya. Dan untuk kameranya sendiri udah dilengkapin sama flash internal. Jadi bisa dong untuk motret malam-malam kalau kalian nggak punya flash. Harganya ini nggak jauh beda sama Canon 1000D yang tadi. Ini harganya sekitar 1,5 jutaan. Jadi beda sekitar 200-300 ribuan kalian bisa mendapatkan kamera yang lebih oke dan bisa buat video 500D. Wow, bagus kan kameranya? Kita langsung masuk ke urutan yang ketiga, yaitu adalah kamera Canon juga nih teman-teman. Kenapa Canon? Yang gue bilang tadi, Canon emang kamera yang banyak banget dicari ya. Walaupun emang banyak brand-brand lain, cuman pelajar-pelajar tuh, orang-orang pemula tuh banyak banget yang menggunakan kamera Canon. Jadi kita bakal ngasih tahu juga, karena gue juga emang lebih banyak ngelihat di foto-foto hunting itu kamera Canon tuh lebih banyak dipegang sama orang-orang fotografer ya. Nah ini dia urutan ketiga adalah Canon 1300D. Why kamera ini teman-teman? Why kamera ini? Ya karena emang ini kamera yang cukup menarik ya. 1300D ini udah mempunyai WiFi. Yes. Kenapa gue bilang worth it banget pada tahun lalu ya, dan masih worth it untuk tahun depan, karena dia udah dilengkapi sama WiFi yang bisa mentransfer data foto kalian melalui handphone kalian dan aplikasinya dari Canon juga ya. Nah ini juga mempunyai megapiksel yang cukup oke banget, yaitu 18 megapiksel. Wow, mantep ya, 18 megapiksel itu menurut gue udah oke, gede banget coy. Dan juga titik fokusnya masih sama, sangat disayangkan 9 titik fokus ya, not bad lah. Tapi sensornya ini lebih baik ya, digit 4 plus. Ini lebih bagus prosesornya dan juga sensornya juga lebih bagus juga. Dan ISO-nya ini menarik ya teman-teman. ISO-nya dari 100 bisa mencapai 12.800. Wow, gede kan ya, 12.800. Jadi buat kalian nih untuk mencari kamera yang masih bisa dipakai di tahun 2022, menurut gua ini kamera cocok banget ya. Apalagi kalian pelajar yang mempunyai budget lebih, ya menurut gua ambillah kamera 1300D karena udah ada WiFi-nya. Itu penting banget menurut gua kalau kalian lagi motret di luar dan pengen langsung upload di sosial media kalian. Bisa, langsung aja ditransfer datanya melalui WiFi. Dan juga ini udah bisa nge-record video Full HD dengan 30 fps ya. Jadi Full HD-nya udah halus banget. Untuk kalian mau belajar video juga bisa banget menggunakan kamera dari 1300D ini teman-teman. Nah untuk harganya sendiri, ini harganya lumayan agak jauh dari perbandingnya sebelumnya yang dari Canon 500D. Ya jelas ini harganya adalah sekitar 2,5 jutaan. Yang menurut gue dengan kualitas seperti itu kalian bisa mendapatkan harga yang seperti itu juga. Ya menurut gue worth it banget. 18 megapiksel, WiFi, dan ya enak, digitnya 4 plus. Ya menurut gue nggak malu-maluin banget ketika kalian lagi hunting foto, tinggal di upgrade aja lensanya. Nah menarik lagi di urutan yang keempat nih, ini menurut gue kamera yang paling worth it juga ketika tahun lalu dan juga masih worth it banget dipakai untuk tahun ini 2022. Kameranya apa? Dan harganya juga masih terjangkau, bahkan cenderung menurun ini kamera harganya. Itu apa? Kamera dari Canon 750D. Canon lagi? Ya jelas Canon.
Alright, 70 lagi 750D. Wah, 750D. Ya, yang pertama yang paling gue pengen ceritain ke kalian itu adalah megapiksel ya teman-teman. Megapikselnya gede banget, 24 megapiksel. Wow, itu menurut gua kamera yang mempunyai detail yang bagus dengan megapiksel yang cukup besar ya. Prosesornya juga meningkat jauh dari perbandingnya yang tadi. Ini adalah prosesor Digit 6. Autofokusnya pasti jelas lebih cepat dan juga sensornya juga lebih bagus ya teman-teman. Dan titik fokusnya ini mempunyai 19 titik fokus. Menarik kan kamera dari Canon 750D. Yang menarik lagi adalah dia mempunyai WiFi yang jelas. Ini bakal berguna banget pada tahun 2022 ini. Kita lanjut ke spesifikasi yang menurut gua suka, yaitu adalah layar touchscreen ya teman-teman. Layar touchscreen dan juga ini udah bisa di flip. Jadi autofokusnya bisa dipencet-pencet dan pengoperasiannya bisa dipencet-pencet juga, dan layarnya udah di flip, bisa bikin ngevlog, bisa ya di macam-macam lah, dibelok-belokin aja layarnya. Enak kan kamera dari Canon 750D. ISO-nya juga ini gede banget, dia bisa mencapai 25.600. Wow, kalian bayangin kita bisa motret low light. Nah, ini juga dalam 1 detik dia bisa mencapai 5 foto sekaligus. Yap, ada peningkatan yang cukup signifikan dari kamera sebelumnya kita review, cuman sekitar 4 foto aja, dan ini bisa mencapai 5 foto dalam 1 detik. Enak ya buat bikin foto continuous secara cepat. Nah, videonya juga sama, ini masih Full HD 30 fps yang menurut gua udah oke banget. Yang bikin bikin worth it kamera ini tuh karena ada WiFi dan juga layarnya, dan jelas autofokusnya sangat cepat ya, mempunyai dual AF autofocus dari Canon. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman, harganya itu sekitar 4 jutaan ya teman-teman ya. Kalau di online mungkin sekitar 4,5 ataupun ya tergantung kondisi juga ya. Tapi dengan harga segitu ya, buat kalian emang pemula yang mempunyai budget lebih, menurut gua ambil aja kamera dari Canon 750D yang gue bilang tadi, layarnya flip dan juga udah mempunyai ISO yang tinggi dan juga dan juga udah mempunyai WiFi ya. Megapikselnya juga tinggi banget, sekitar 24 megapiksel. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, urutan paling terakhir yang menurut gua ini kamera yang paling banyak dicari orang untuk kalian para fotografer pemula tentunya. Kita lanjut ke pindah brand lain ya. Dari tadi kita nyebutin Canon. Dan sekarang kita masuk ke brand Sony. Yes, jelas. Kameranya apa? Kalian bisa tahu kameranya apa? Ya bener, kameranya adalah Sony A6000. Jelas, kamera ini banyak banget dicari orang. Secondnya juga masih tinggi harganya. Dan entah kenapa ini kamera jadi favorit bagi fotografer pemula ya teman-teman. Alright, penasaran kan kenapa? Kita langsung aja bacain spesifikasinya. Kamera ini diluncurkan pada tahun 2014. Masih muda, jelas, dan juga mempunyai 24 megapiksel, 24,3 megapiksel, ya lebih gede sedikit dari kamera 750D ya teman-teman. Dan juga dalam satu detik kalian bisa mendapatkan 11 frame per second, jauh lebih oke dibandingkan 750D ya. Karena emang cepet banget nih kamera coy. Dan juga dia mempunyai fast hybrid AF, autofokusnya termasuk cepat pada tahunnya. Ya, mantep kan kamera ini, makanya banyak banget orang pada nyari kamera Sony A6000 ini. Dan menariknya lagi, titik fokusnya ini jauh banget teman-teman dibandingkan sama Canon yang 750D, sampai 179 titik fokus. Wow, menurut gue itu udah cukup banget, cukup banyak. Ketika kalian menggunakan autofocus, itu akan mendeteksi autofocus yang area cukup luas, yaitu 179 titik fokus. Menarik kan? Nah, untuk videonya sendiri dia udah bisa Full HD 30 frame per second, jadi udah oke banget untuk bikin video-video sinematik ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau belajar videografi, cocok banget nih kamera Sony A6000. Dan layarnya udah 3 inci, menurut gue udah oke banget. Dan juga ini dia minusnya dari kamera ini apa? Minusnya yaitu nggak punya port mic-nya. Jadi kalian kalau mau bikin video ya nggak bisa nge-record sama audionya. Kalau dibandingkan sama 750D itu udah ada mic inputnya ya teman-teman ya.
Dari harganya juga, oh iya gue belum ngasih tahu ke harganya. Harganya itu sekitar 4 jutaan ya, hampir sama, ya sama sepertinya sama 750D. Kalau disuruh milih antara 750D sama A6000, ya gue milih 750D dari Canon. Why? Karena dia udah ada port mic-nya, layarnya udah bisa disentuh dan juga layar flip. Walaupun titik fokusnya juga kalah jauh dan dalam 1 detiknya juga bisa mendapatkan kalah jauh juga untuk continuous shot-nya. Alright, jadi seperti itu aja ya penjelasan gue tentang kamera yang paling dicari pada tahun 2021. Semoga bermanfaat di tahun 2022 ini ya. Dan gue mau ngucapin lagi selamat tahun baru buat kalian. Tetap jaga kesehatan kalian, apapun kameranya, yang penting hasilnya. Salam motret, salam Kadit Kans, bye!